Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Tani Sinar Harapan 2 kedatangan tamu terhormat dari Provinsi Kalimantan Selatan, bagian perkebunan kelapa sawit. Nah, apa namanya saya kira tahu. Selamat datang Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Latif, tamu yang saya selalu ganggu. Mas Sudi, Mahdi, Bapak Hasan. Pak Hasan. Selain Pak, kita kesini dulu melihat bibit. Ini adalah varietas Perdan Select. Ditanam tanggal 20 bulan 7 2023. Nah, hari ini usianya mendekati 1 tahun. Mendekati 1 tahun, alhamdulillah pertumbuhannya seragam dan luar biasa. Varietas ini varietas yang ngeri varietas ini. Varietas ini semua petani mestinya punya varietas ini. Kenapa? Ini adalah salah satu varietas. Ini varietas apa nih? Ini. Nah, varietas yang membuat kaya lebih cepat. Nah, ini petani mestinya nanam varietas ini. Petani mandiri nanam varietas ini karena salah satu varietas yang membuat petani kaya lebih cepat. Kenapa? Karena produksinya sangat tinggi. Bayangkan 40 ton per hektar per tahun. Kalikan harga 2000 berapa Pak duitnya Pak? 80-an juta. 1 hektar. Kalau 10 hektar udah gak usah dihitung lah. Nah banyak, sama dengan banyak. Kelebihan lain, ini kecepatan meningginya, tingginya sangat lambat, hanya 25 cm setahun. Setahun 20 cm. Kalau 10 tahun tadi baru 7,5 meter. 10 tahun 2,5 meter. 20 tahun 5 meter. Wah, keren manennya kita. Varietas lain, ketinggian 70-80. 10 tahun 7 meter. 20 tahun 14 meter. Sudah top. Saatnya replanting. Dia masih memiliki produksi tinggi. Selisih 10 tahun, bonus kita 10 tahun berikutnya sampai 30 tahun, masih ketinggian 7,5 meter. Pemanennya sangat mudah. Pemanennya sangat mudah. Panennya mudah, usianya panjang 30 tahun dan produksinya naiknya cepat, mendatar dan turunnya lambat. Nah, itu salah satu benih yang harus dipilih. Varietas Perdan Select. Nah, ini ngeri nih. Kedatangan Pian Ilut bahagia sekali. Baik, kita lanjut lagi melihat Topaz 3 seri 4. Oke, Pak Latif, Irfan, ini sampai kita ke lokasi kedua. Varietasnya adalah Costa Rica Tembak. Pian pernah dengar kata Costa Rica? Di daerah mana nih Pak? Di daerah Amerika, tapi di daerah-daerah yang tandus. Ya. Nah, daerah Afrika Latin, daerah tandus namanya Costa Rica. Nah, ini benih ini dari sana. Nah, benih yang di daerah tandus dan dia adaptif sekali. Jadi di pegunungan segala macam. Kenapa kita pilih varietas Tembak? Ini adalah salah satu jenis varietas yang terpendek pelepahnya dari semua varietas. SPH 160. Jadi dari semua varietas dia adalah varietas yang paling pendek. Selain pendek pelepahnya, produksinya juga ke angka 40 ton per hektar per tahun. Nah, ini dari PT Grup ASD Bakri, grupnya Bakri. Nah, jadi benih ini mestinya juga dimiliki petani, perawatannya mudah. Ini dari awal kecambah sampai sekarang tumbuhnya seragam. Ditanam di mana aja mau, di gunung mau, tapi di rawa belum diuji coba. Kalau Topaz sudah kita uji coba. Di rawa belum diuji coba, karena pelepah pendek kan biasanya cocok di rawa. Nah, ini belum diuji coba. Tapi di daerah gunung-gunung, daerah-daerah tandus, ini bagus. Costa Rica Tembak. Di lahan apa saja marginal dia tumbuh. Nah, kelebihannya selain tadi pelepahnya paling pendek, produksinya ke angka 40 ton per hektar per tahun. Ini juga uang yang sangat banyak yang dijanjikan oleh Costa Rica Tembak, ASD Bakri. Maka ini juga lebih toleran terhadap Ganoderma. Nah, dia baru menyeminarkan untuk replanting dari pabriknya. Jadi saya ikuti YouTube-nya, ini lagi diseminarkan untuk replanting. Jadi dimungkinkan lebih tahan terhadap Ganoderma. Nah, ini yang luar biasa. Harganya tidak mahal, standar di angka 11 ribuan, di atas yang lain lah. Nah, tapi dengan produksi 40 ton per hektar per tahun, ini bukan masalah harga, ya kan? Nah, ini adalah masalah pendapatan, bukan masalah harga benih. Nah, jadi lupakan harga benih, tapi bagaimana pikirkan pendapatan 30 tahun yang kita akan miliki. Ketinggian biasa di angka 60 sedang, kecepatan meninggi tidak 70, tidak 80, tapi di angka 60 cm per tahun. Jadi produksinya tadi di angka 40. Kita lanjut lagi ke varietas yang edan. Tidak mahal, produksi tinggi, tingginya lambat. Lanjut ke Supreme. Irfan, kita sampai ke lokasi yang ketiga. Namanya benihnya adalah Sewu Supreme.
Nah, salah satu dari tim Bian tadi sudah sampai ke sini ternyata dia. Nah, jadi lebih meyakinkan ulun lagi. Ternyata ada benar udah sampai ke pabriknya sudah. Sampai ke kebunnya sudah beliau kan. Pak siapa tadi? Pak senior tadi. Pak Masudi. Nah, Pak Masudi. Nah, Pak Masudi sudah sampai ke pabrik ini Pak Masudi ya. Nah, varietas ini nah senior, ini Pak Masudi. Nih, varietas yang pian kunjungi dulu. Nah, hari ini sampai ke pembibitannya nih. Nah, varietas ini kelebihannya tingginya sama dengan Perdan Select tadi. Tingginya lambat, 25 cm per tahun. Produksinya sama 40 ton per hektar. Sama nih. Nah, cuman mengantri benihnya 1 tahun. Nah, itu kelemahannya. Mengantri benih 1 tahun sama merawatnya ini tidak gampang. Ditanam di bulan 9. Ini masih segini. Kalau yang lain lebih tinggi. Nah, ini dengan perawatan khusus ini. Nah, pupuknya minimal Yamarila. Nah, minimal Yamarila, Pak. Kalau kata Yamarila, ini akan suka. Di bibit Sultan. Ya, si Mila tadi pokoknya. Winner. The winner tambahannya. Nah, ada winnernya kan. Nah, saya senang ada winnernya, Pak. Yang Yamarila tadi ada winner kan. Nah, pemenang kan. Nah, itu ulun pilih pupuknya untuk ini. Ini perlakuan khusus nih. Namanya Sri Supreme. Nah, kelebihan Sri Supreme, tingginya lambat 25 cm per tahun, produksinya di angka 40 ton per hektar. Apabila sudah besar, ini bandel. Manjanya kecil, tapi kalau sudah besar, belum pelajari di beberapa YouTuber, ini bandel. Nah, dan ini kebanggaan para petani karena mampu harganya dibeli, tetapi mereka kadang-kadang tidak sadar gagal di perawatan benih ditambah. Nah, ini banyak, kadang-kadang 50% bisa mati, Pak. Oh, itu Ya, paling manja nih. Ini benih termanja. perawatan benihnya. Perawatan benihnya manja. Nah, jadi kada boleh kepanasan, kada boleh kenaungan, kada mau. Pemecahan double tune. Wah, ini rumit. Itu yang kecil di depan tadi tuh, ini yang double tune-nya ini. Jauh banget ketinggalan. Karena kalau kepanasan sedikit kan gosongnya. Wah, apa nih jangan naungkan lagi. Nah, udah naungkan udah kelihatan segar, kebetulan baru kita jemur lagi. Nah, lebih manja. Kita lanjut lagi ke varietas yang biasa tetapi luar biasa. Nah, lanjut ke Topaz. Kita sampai di varietas Topaz 1. Nah, Topaz 1 ini kelebihannya produksi tinggi juga, 40 ton per hektar per tahun. 40 ton per hektar per tahun. Dan ini perawatan paling gampang. Dari Perdan Select tadi, umurnya sama, tidak pertumbuhannya. Nah, lebih tinggi, lebih subur, perlakuan sama, ini sama, lebih tinggi, lebih subur. Bonggolnya lebih besar. Nah, untuk petani yang kurang duit untuk merawat, ini cocok. Gampang subur, mudah dirawat, tidak manja, pertumbuhan tetap, produksi 40 ton sama kayak yang lain, tetapi mudah dirawat. Lahan berpasir, oke. Lahan bekas tambang, sudah dicoba PPTKA. Bekas tambang batubara, dirapikan, tanami Topaz. Oke. Di lahan berair, oke. Dia punya pelepah yang sedang. Nah, jadi tidak panjang, tidak pendek. Jadi bisa ditanam di rawa. Kalau yang tadi paling pendek, nah, ukuran 8 meteran ini tanamannya. Nah, kalau ini ukuran 9 kali berapa? 9 kali 7,8 ya. Nah, cantik. Dipendekkan kah? Bisa. Kalau untuk dirawat boleh dipendekkan agar saling bersentuhan tidak mudah kena angin. Nah, tapi yang juga rapatan yang kayak 160 ya 145 lah. Nah, dimasukkan ke 145. Ini kelebihan Topaz. Hampir ngeri, Bang. Nah, Topaz dengan perawatan yang sama. Yuk, kita masuk. Nah, dengan perawatan yang sama, ngeri, Bang. Nah, harga sedang, yang ke 12 ribuan. Perawatannya gampang. Ini adalah umur yang sama. Topaz disarankan untuk masuk ke proyek pembenihan karena petani biasa mampu melakukan perawatannya. Begitu kita ditanam, ini karena manja benar. Ini ulun sukanya dengan Topaz ini. Naikkan sedikit 40 ton. Iya, perhubungannya 2 kali lipat, 40 ton. 35 siapa sudah larang Sriwijaya dianggap 11 ribuan juga. Ini 12 ribu, nambah sedikit. Sriwijaya kan baru dianggap 35. Ya Pak, sama-sama pelepah sedang.
Belum milih Sriwijaya. Apa yang paling bagus, yang paling mahal harga di hari ini? Ketemulah Sriwijaya. Jadi apa yang jual Sriwijaya, Mas? Oh, yang Itu pernah kan abang dari mana? itu dua. Iya. Ini dua. Iya, akhirnya aku ini harus jadi kan ketemu si Topaz. Begitu ketemu si Topaz, ternyata ini adalah pilihan terbaik untuk petani sedang. Jadi ulun juga miliki untuk bibit yang petani sedang, yang petani berkelas, petani yang suka produksi tinggi, duitnya kurang, susu prim. Yang biasa-biasa, lahannya kecil, sedikit, Lestari Katemba. Nah, kalau kena lahannya, Pak, saya suka dengan PPKS. Nah, disiapkan bibit PPKS itu di sebelah sini 239. Kedua lah. 239. PPKS kan biasanya apa, Mas? Malungun, Ini yang ambil. yang Andi, apalagi Mas, Dampi, apa nih, Mas? Semuanya berproduksi di bawah 35 ton. Yang berproduksi dari 35 ton hanya 239. Nah, kalau pilih 239, dia adalah varietas PPKS dengan produksi tertinggi. Paling tinggi, perawatannya lumayan juga. Habis itu Pak Haji saya bilang, Pak Haji datang lagi PPKS yang paling mahal. Ada sih Den, belum pilih 239. Yang mahal belum ingin beli sih Den. Apa Pak? 540 New Generation. Berapa harganya Pak? 16.000 ya? Wah, jadi berapa 16.000. Tapi kan, wah anti Ganoderma ini yang penting. Anti Ganoderma itu penting, mahal, tapi dia anti Ganoderma itu penting Pak. Khusus untuk replanting yang menakutkan daerah-daerah yang kena Ganoderma umur 7 tahun kena Ganoderma, wah, ya kalau nah, kena Ganoderma langsung hancur. Maka ulun siapkanlah varietas ulun yang mana lahan kita kena yang rentan kena Ganoderma, kita akan pakai produksinya 35 ton per hektar per tahun di bawah 239. 35 ton terendah yang saya miliki adalah PPKS 540 dengan produksi 35 ton per hektar per tahun. Jadi ada 7 varietas hari ini yang telah kalian kunjungi. Oke. Nah, ada Topaz 3. Topaz 3 itu sama dengan Topaz 1, perlakuannya sama, cuman bedanya produksinya lebih rendah. 38 ton per hektar per tahun, lebih rendah dari ini 2 ton, tetapi kelebihannya rendemennya minyaknya lebih banyak. Nah, jadi sama kan, ketemu minyaknya sama. Tapi kalau kita jual buahnya, Topaz 1 oke, karena 40 ton. Tapi kalau hasil minyaknya sama, dia rendemennya lebih tinggi. Produksinya 38, rendemennya naik 2%, ketemu minyaknya sama. Antara Topaz 1 dengan Topaz 3. Jadi apakah nanam Topaz 1 atau nanam 3? Kalau kita jual buah, saya sarankan Topaz 1. Kalau kita peras minyaknya, nah pilih Topaz 3. Tapi hasil minyaknya sama. Kita bentuk yang gitu berat. Iya berat. Ya, kita jualnya timbangan berat kan. Nah kalau kita petani pilih yang beratnya. Jadi kalau petani juga kan pilih berat. Nah, tapi kalau perusahaan pasti pilih Topaz 3 karena rendemen minyaknya lebih tinggi. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan nanti semenjak di sini penangkar. oh perlu ulun diizinkan menjadi penangkar? Nah kalau perlu diizinkan karena ulun coba lengkapi surat-suratnya kemarin sudah dititipkan Pak Latif. Itu dikirim aja Pak. Dikirimlah. Dikirim. Sudah tadi mbaknya lagi ngurus ke kelurahan kemana-mana tadi. Nah, nanti tolong dibimbing agar kami mempunyai legalitas sebagai penangkar benih. Ya, sebagai penangkar benih. Karena hari ini ulun kedatangan tamu juragan penangkar. Ayo Sa, juragan penangkar Sa. Nah, Lagi itu sudah dengar niatnya kan sudah mau katanya ke masjid mah. enggak. Jadi memang ini mudah kan dengan kita 10.000 aja menangkap habis 10.000 tanam 10.000 habis 10.000 tanam 10.000 tidak perlu jauh dari rumah. Kita kasih aja airnya kita cukup, lahannya pekarangan nganggur. Nah, jadi lebih bagus kita bagikan pengalaman hidup kita, kemampuan kita untuk membudidayakan benih ini kepada petani-petani yang mudah-mudahan tidak monoton di produksi 30 ton atau 20 ton per hektar per tahun. Target kita adalah petani harus kaya. Petani harus kaya. Petani bisa kaya. Petani bisa kaya. Jadi jangan petani itu terhina terus merasa hina. Nah, petani bisa kaya. Bayangkan kalau 10 hektar aja, 10 hektar
tidak usah tadi 40 ton, 30 aja. Nah, merawatnya mungkin nggak mampu ke 40. 30 aja, 30 ton dikalikan 2 hektar. 2 hektar dikalikan 30 ton kali 2, 60 ton, 60 ton kalikan 2000. Sudah 120 juta. Jelas 120 juta tahun per hektar. Dibagi 10, bagi 12, nah lumayan ya penghasilannya. Di angka sudah 12 jutaan sebulan. Baru 2 hektar. Ya kan? Mau tambah lagi? Nah, silakan diperluas tanahnya. Nah, silakan ditingkatkan produksinya. Karena uang ada di produksi, uang ada di penambahan luas area. Hitungan per hektar aja dulu. Oke, karena sawahnya banyak. 2 hektar standar petani biasa. Nah, Lun sudah menemui beberapa petani baru-baru ini tadi. Belum berburu kepada petani yang baru, yang sudah tua lah. Pak, berapa kebun sawitnya? 10. Itu piro Pak sebulan Pak? Piro ya Pak Budi? 5 juta itu 1 hektar, dari 10, 50 juta. Masih pakai sandal jepit dia. Masih pakai sandal jepit, sudah punya penghasilan 50 juta per bulan. Masya Allah. Nah ini yang perlu jalankan. Nah, Indonesia yang mau hilirisasi, Indonesia yang mau menjadi pekebun penghasil minyak sawit terbesar dunia, kita harus siapkan dari sekarang dari benih yang terbaik. Nah, kedatangan Bian ini kehormatan luar biasa. Terima kasih banyak. Ada saran Pak Irfan buat kami Pak Irfan? Terima kasih banyak. Ada saran Pak Irfan, Pak Latif? Silahkan ada saran. Wah, Ada saran buat Ulun? Ini sarannya? kayaknya lebih banyak bagian terlalu. Saran Pak Latif? Ya, satu untuk kesejahteraan masyarakat pun dengan varietas-varietas terbaik ini yang kita lengkapi persyaratan untuk menjadi penangkar resmi. Sehingga penelitiannya bisa nanti tersalur terhadap masyarakat dengan sertifikat dengan label resmi. Keluarganya yang lengkap menjadi pemindah dari Amin. Tapi terus dikunjungi kami lah. Nah, Siap. terus dikunjungi, diulangi. Karena buah sawit tidak akan ulun sajikan ke Bian. siap. Iya kan buah sawit tidak akan ulun sajikan ke Bian. Dan paling di rumah yang ulun sajikan nanti kalau bulan puasa. Nah, ini salah satu hebatnya tamu yang datang. Ulun belum pernah sajikan buah sawit. Kalau ulun nanam jagung, ulun nanti bisa sajikan jagung. Kalau Bian datang, saya tidak kasih sawit baik. Nah, tapi tenang, tetap ada jamuan dari hasil buah sawit. Ada saran Pak senior kita? Cukup. Anak muda, ya anak muda. Ada tambahan? Ada tambahan? Mumpung di hutan. Ada tambahan? Membantu. Membantu. Ya. Sekali lagi terima kasih dari mana Pak? DPSCB. BPSCB. Apa itu Pak? Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Nah, terima kasih telah berkenan hadir walaupun kita masih belum punya sertifikat. Tapi kemarin sudah saya kirim semua sertifikatnya, mudah-mudahan yang saya kirim ke Pak Latif sudah dicek bahwa asli. Nah, aja abal-abal kan kerja di Buntanan kan, mudah-mudahan asli semua dan insya Allah asli karena kita langsung kontak ke pabriknya. Kontak ke pabriknya tidak lewat di Shopee, tidak lewat maklar. Nah, kita langsung kontak ke pabriknya dan mereka terus membina kita, terus kontak berapa jarak tanam segala macam mereka terus mendampingi. Walaupun belum beli jadi penangkar nih, kita pakai pribadi. Ya, pertumbuhan hari ini juga belum kirim ke ASD Bakri. Pak, topas kita hari ini seperti ini. Wow ini ya. Wow di sini Pak, udah topas seperti ini Pak. Bayangan 150-60 meter Ada tingginya. pembandingnya ya kita. Iya, 1 tahun. Biasanya kan tingginya 120 aja. Ini sudah ke 160-170 per tahun. Bulan depan siap tanam. Wah, ya. Terima kasih Pak Latif Sama-sama, atas Pak. kunjungannya. Amin. Sukses selalu, Doakan. Pak. Amin. Kami terima kasih banyak. Ulun doa. Terima dengan baik banyak. Ulun yang terima kasih telah dikunjungi karena ini bertahun-tahun menghadang nih. Tahun sudah setahun penantian kami. Nah, dikunjungi Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih senior saya. Walaupun kita tadi berputar-putar akhirnya sampai juga. Sampai di hati-hati dengan Google. Jangan 100% percaya dengan Google. Bisa membohongi dia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menyaksikan video hari ini, kita doakan diberikan kesehatan tanpa syarat dan diberikan keberlimpahan rezeki dengan semudah-mudahnya mendapatkan rezeki dari usaha, pekerjaan maupun dari perkebunan kelapa sawitnya. Salam sukses Raja Sawit. Luar biasa.